yang memulai sesuatu dari hal terkecil, seperti menjadi seorang ketua OSIS semasa sekolahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa saya ingin memiliki cerita sukses seperti mereka. Menjadi seorang pemimpin tentu memiliki tanggung jawab besar. Saya memiliki dorongan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS agar dapat merangkul OSIS supaya lebih baik dari sebelumnya, serta menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar saya. Karena tentunya menjadi seorang pemimpin bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa mampu mengembangkan cara diri manusia di sekitar kita. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Berikan aplaus. Ini masih seputar pertanyaan. Nanti kita berdebat. Oke. Pertanyaan nomor 3. Hal apa yang akan dibenahi dari sistem kepengurusan OSIS yang terdahulu? Silakan dijawab sekarang. Izinkan saya jawab Bapak, program kerja tetap berdasarkan kepada OSIS, tapi juga harus tahu hal apa yang disenangi dan tidak disenangi oleh wali sekolah. Kami juga akan melakukan rapat OSIS rutin yang kami laksanakan seminggu sekali, karena hal tersebut tidak terlaksana pada periode sebelumnya. Oke, bergerak aplaus. Ada tadi rapat OSIS ya, sekali seminggu. Kalau yang terpilih, sulitkah itu atau tidak? Iya. Jangan kaitan ditinggalkan. Apa yang bisa dijadikan timbangan agar layak dipilih sebagai ketua OSIS dan wakil OSIS? Silakan. Karena saya dan wakil saya diberi kepercayaan oleh orang-orang di sekitar kami untuk mencalonkan diri sebagai calon kandidat ketua dan wakil OSIS. Kami juga akan menciptakan program kerja sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi sesuai aspirasi mereka. Kami juga akan menjadi pendengar yang baik apabila teman-teman, abang dan kakak sekalian ingin menyampaikan keluh dan kesahnya terkait permasalahan yang terdapat di lingkungan sekolah. Jika kalian merasa sulit untuk menyampaikannya langsung kepada bapak sekolah atau kesiswaan, maka kami dapat menjadi perantara agar kalian tetap bisa menyampaikan keluh kesah tersebut. Iya, berikan aplaus untuk mereka. Disimaknya anak kami, mereka menerima keluh kesah ataupun kritikan ketika mereka nanti terpilih menjadi pengurus OSIS. Apakah nanti itu terwujud atau tidak? Silakan nanti kita buktikan kalau mereka terpilih. Ya. Kenapa selesainya ketua OSIS apa? Oke. Banyak lima. Apa yang dilakukan jika ketua OSIS tanpa hingga mengganggu waktu belajar pribadi Anda? Yang pertama kali harus dilakukan adalah kami belajar untuk manajemen waktu. Itu mengatur seperti yang kami sampaikan di jawaban pertama, di mana kami akan melibatkan seluruh anggota OSIS dalam menjalankan program kerja sehingga kami tidak terlalu terbebani dan lebih cepat selesai, serta kami akan membuat schedule harian dibuat untuk memisahkan waktu belajar, kegiatan OSIS, ekskul, istirahat, dan waktu pribadi. Oke, berikan aplaus untuk mereka. Sekarang kita ke calon nomor undi 3. Pertanyaan sama, ya. Jika terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana rencana mewujudkan visi misi yang telah disampaikan? Berikan jawaban. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jika saya terpilih dan teman saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, rencana yang akan kami buat berkaitan dengan visi-misi yang kami sampaikan sebelumnya. Dan untuk mengentaskan hal tersebut, kami juga memerlukan arahan dari pimpinan serta dukungan dari anggota OSIS lainnya. Oke, berikan aplaus untuk mereka. Iya. Dia mendukung penyelur, dan teman-temannya mau bisa mau juga berikan aplaus. Pertanyaan berikut masih ke paslon nomor 3. Apa yang boleh dilakukan? Utama untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS atau wakil OSIS. Berikan jawaban.
yang menjadi dorongan kami untuk menjadi ketua dan wakil ketua, yaitu berani tampil dan percaya diri. Karena hal bisa, karena biasa. Jadi di OSIS ini, lebih mengajarkan saya untuk berani tampil dan percaya diri. Oke. Berikan aplaus. Saya lakukan berarti. Ya, pertanyaan minggu. Hal apa yang perlu dibenahi dari sisi OSIS yang terdahulu? Kemungkinan hal yang bisa kami benahi yaitu berattitude dan ramah. Kenapa demikian? Karena menurut kami hal kecil ini juga harus dibenahi. Emang banyak orang yang bilang tidak mudah berubah diri seseorang kecuali atas kemampuan dirinya sendiri. Nah, topik ini yang akan memunculkan semangat ini untuk kerjasama ke depannya dan mencari solusi. Bagaimana OSIS ini akan berkembang ke depannya. Oke, berikan aplaus. Iya, hal tenang ini. Peserta masih dengan soal yang sama, ya, masih dengan peserta nomor 3. Apa hal terkuat yang bisa jadi pertimbangan agar layak dipilih sebagai ketua OSIS dan wakil OSIS? Berikan tanggapan. Mungkin salah satu alasannya yang buat untuk menjadi pertimbangan kami ialah kami mempunyai visi misi yang akurat, yang pure atau murni dari niat kami untuk mengembangkan OSIS SMA SMK Yakin Taruna Serotan menjadi OSIS yang unggul dan bijaksana dalam melaksanakan berbagai bidang-bidangnya serta mengaspirasi suara-suara siswa. Oke, aspirasi suara-suara siswa. Berikan aplaus. Pertanyaan terakhir untuk masing-masing paslon. Apa yang harus dilakukan jika dalam konflik dengan OSIS sangat padat hingga mengganggu waktu belajar pribadi Anda? Berikan tanggapan. Saya menjawab, Pak. Kami sebagai OSIS jika menginginkan cuti, di mana kegiatan OSIS harus mengatur pekerjaan pribadi kami, maka kami harus mengerjakan secara pribadi. Di mana kami kerjakan dulu kami kami yang terpisah. Dan saya lagi jangan pernah OSIS memastikan kemampuan kembali yang berada di melakukan kegiatan tersebut. Oke, berikan aplaus untuk masing-masing kami. Ya, silakan sih. Bapak Ibu. Iya. Oke, kita sudah sama-sama mendengar program atau misi-misi yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Ya, baik. Kita akan memulai debat kita. Ya, tadi yang pasal pertama, visi-misinya sudah disampaikan kemarin. Sudah ya. Mau dipertanyakan sekali lagi visi-misinya? Visi-misi pasangan nomor 1, silakan. Visi kami adalah mewujudkan sekolah yang aman dan penuh kesempatan untuk berprestasi melalui program yang teraman dan berkelanjutan. Sedangkan misi kami adalah 1. Menciptakan hubungan yang baik dan berkualitas antara guru, warga sekolah, serta karyawan muridnya. 2. Mendorong siswa SMA dan Yakin Taruna Serotan agar berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya. 3. Melanjutkan program kerja audit periode sebelumnya yang belum sempat terlaksana. 4. Membantu guru menegakkan peraturan yang ada di sekolah baik tertulis maupun tidak tertulis. Sudah? Oke. Kita sama-sama kita mendengar visi misi dari pasangan nomor 1. Bagaimana tanggapan dari pasangan nomor 3 terhadap visi misi yang disampaikan oleh pasangan nomor 1? Silakan beri tanggapan.
Jelas pertanyaannya? Jelas pertanyaannya? Boleh dibacakan dulu nggak? Ya. Tadi nomor 1 sudah mematangkan visi dan misinya. Bagaimana tanggapan pasangan nomor 3 terhadap visi misi yang disampaikan oleh pasangan nomor 1? Apa? Prabowo dan siapa kemarin? Iya, Gibran. Kan masing-masing sudah dari masing-masing paslon. Yang kita bisa buat kita, apakah ada yang sama dan mereka yang Satu menit. oh, boleh kan? Ya, jadi simak. Kami akan membacakan ulang visi dan misi kami Ya. agar paslon 3 lebih menyimak kembali. Iya. Visi kami adalah mewujudkan sekolah yang ramah dan penuh kesempatan untuk berprestasi melalui program yang terarah dan berkelanjutan. Sedangkan misi kami adalah 1. Menciptakan hubungan yang baik dan berkualitas antara guru, warga sekolah, serta karyawan lainnya. 2. Mendorong siswa SMA SMK yang pintar dan jabatan agar berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya. 3. Melanjutkan program kerja OSIS periode sebelumnya yang belum sempat terlaksanakan. 4. Membantu guru menegakkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Iya. Gimana? Gambarnya? Sesuai. Sesuai. Oke. Berarti hampir sama dengan program yang laksanakan. Begitu? Oke. Baik. Untuk paslon nomor 3, berikan visi misi dan ditanggapi nanti oleh paslon nomor 1. Izinkan kami untuk membacakan visi dan misi kami. Visi kami yaitu mewujudkan SMA SMK yang pintar dan sebagai sekolah unggul yang berdaya saing dengan lingkungan yang bersih, kondusif, dan harmonis, serta mengoptimalkan peran OSIS dalam mengembangkan potensi dan kreativitas siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Visi kami yaitu 1. Mengoptimalkan OSIS sebagai fasilitator untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan pengetahuan serta memaksimalkan kondisi yang terjadi secara efektif. 2. Membentuk, menjalankan, meningkatkan program kerja OSIS dengan membuat inovasi serta mengembangkan dari ketertarikan serta aspirasi dari siswa-siswi SMA SMK yang bertarungan sehat. Oke. Bagaimana tanggapan pasangan nomor 1? Ada yang kurang pas atau bertentangan? Kalau pas, katakan pas. Bisa diulang. Oh, diulangi kembali. Oke. Disimak ya, terang kami. Ya. Ini nanti visi ini. Visi kami yaitu mewujudkan SMA SMK yang pintar dan sehat sebagai sekolah unggul yang berdaya saing dengan lingkungan yang bersih, kondusif, dan harmonis, serta mengoptimalkan peran OSIS dalam mengembangkan potensi dan kreativitas siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Misi kami yaitu 1. Mengoptimalkan OSIS sebagai fasilitator untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan pengetahuan serta memaksimalkan kondisi yang terjadi secara efektif. 2. Membentuk, menjalankan, meningkatkan program kerja OSIS dengan membuat inovasi serta pengembangan dari ketertarikan serta aspirasi dari siswa-siswi SMA SMK yang pintar dan sehat. Oke. Dan Oke, dari misi saya koreksi bagaimana cara membuat sekolah kita berdaya saing dengan kebersihan lingkungannya, sedangkan siswa sendiri aja kurang peka terhadap sampah ini. Iya. Oke. Paham pertanyaannya? Ya, silakan jawab. Terima kasih atas pertanyaan dari paslon nomor 1. Jawaban kami yaitu sesuai dengan visi kami membuat siswa-siswi ini sadar diri tentang kebersihan lingkungan sekolah. Sadar diri dengan kebersihan sekolah. Oke, bagaimana? Ya, bagaimana caranya untuk menyadarkan diri pada warga yang ada di sekolah. Sedangkan jika karyawan kebersihan tidak masuk, sampah itu berserakan di lapangan atau di lorong sekolah. Oke. Silakan.
Mungkin yang dimaksudkan mereka bagaimana kiatnya. Nah, begitu. Mengajak ini siswa-siswa yang lain, teman-teman yang lain, sadar diri akan lingkungan. Sedangkan sudah dibagi tugas menyapu, tapi itu tidak dilaksanakan dengan maksimal. Mungkin ada kiat-kiatnya bagi paslon nomor 3. Silakan dijawab. Kalau menurut kami ya, kepada seluruh kami harus tertib, ya, simak kata-kata sini. Nanti kau nanti ke depan sini, perusahaan. Bagaimana? Kita beri waktu kira-kira 1 menit lagi untuk mempersiapkan jawaban. Iya. Langsung apa? Kita mulai dari diri sendiri. Iya, jawab begini. jawaban kami yaitu membuat OSIS di bidang kebersihan dan memonitoring seluruh siswa yang ditugaskan untuk kebersihan sekolah. Apakah tujuan itu masuk dalam visi kalian? Masuk. Bisa dibacakan dalam visi keberapa? Intinya 01 ini. Membentuk dan menjalankan dan meningkatkan program kerja OSIS dengan membuat inovasi serta pengembangan dari ketertarikan dan aspirasi dari siswa-siswa. Bagaimana? Satu-satu. Sudah? Oke. Baik. Yang berikut, saya bertanya kepada paslon 1. Apa yang membuat Anda itu layak menjadi seorang ketua OSIS? Silakan dijawab. Karena saya diberi kepercayaan oleh yang harus sekitar saya untuk mencalonkan diri sebagai calon kandidat ketua OSIS. Dan kami juga akan menciptakan program kerja sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi di sekolah ini. Oke. Berikan paslon. Iya, untuk paslon 1. Diberikan kepercayaan. Untuk paslon nomor 3, dengan pertanyaan yang sama, apa yang menurut Anda layak menjadi seorang ketua OSIS di SMA SMK Yakut Taruna Sekolah? Berikan jawab. Boleh dulu Pak. Apa yang membuat Anda layak menjadi seorang ketua OSIS di sekolah Yakut Taruna Sekolah? Yang menjadi saya menjadi OSIS untuk saya menjadi OSIS yang itu merasa mungkin dipercaya. Berani tampil dan percaya diri. Ya, berikan waktu untuk paslon nomor 3. Oke. Pertanyaan untuk paslon 1. Bagaimana Anda mengatur waktu antara kegiatan OSIS dengan pelajaran? Kadang-kadang seperti ini. Karyawan dipanggil, ada unsur OSIS, sedangkan pas belajar. Nah, begitu. Bagaimana Anda memanage tersebut? Silakan ditanggapan. Jadi kami akan memanage waktu dan fasilitas ini ketika pikiran aktif dan kami akan melaksanakan aktivitas yang mungkin di luar jam pelajaran seperti jam istirahat atau jam kosong lainnya. Oke. Dari lampuan, untuk jawab mereka. Pertanyaan sama, kepada paslon nomor 3, bagaimana memproyeksi waktu antara OSIS dengan jam pelajaran? Jika kegiatan OSIS mengganggu jam pelajaran,
maka kami harus mengerjakan pekerjaan itu secara seimbang, di mana di waktu istirahat dan di waktu sekolah. Oke, berikan aplaus untuk jawaban paslon nomor 3. Baik. Ini pertanyaan kepada masing-masing paslon. Kita lihat. Bagaimana Anda menghadapi tekanan atau stres dalam menjalankan tugas OSIS? Terkadang kan karena banyak pikiran, banyak tekanan, Anda itu tidak maksimal mengerjakan tugas. Padahal Anda sudah dipilih menjadi kepengurusan OSIS. Berikan tanggapan. Kami akan memberi tugas kepada anggota OSIS yang lainnya agar pekerjaan lebih cepat selesai sehingga kami tidak merasa terbebani. Oke, berikan aplaus untuk jawaban paslon nomor 1 dengan cara membagi tugas, ya. Jadi tidak bekerja sendiri ya. Oke. Bagaimana paslon 3? Kalau menurut kami melakukan kerjasama antara sesi-sesi dan anggota OSIS lain. Oke, sama ya. Dan kerjasama dengan anggota OSIS lain. Berikut. Apa yang harus dilakukan jika anggota OSIS melanggar peraturan atau mencemarkan nama baik OSIS? Sekarang kan OSIS ini mau menegakkan keadilan di semua ini tertibat. Nyatanya OSISnya juga yang pertama melanggar. Sedangkan berikan tanggung jawab. Atau dari paslon 3 itu jawab, silakan. Oke, mungkin kami akan memberikan tampil setimpal pada anggota tersebut dan mungkin memberi memastikannya bahwa dia tidak ada di dalam kembali. Oh, berarti kalau melanggar dia dikeluarkan, begitu. Oke, itu jawaban dari paslon 01. Paslon 03, bagaimana tanggapan? Kalau menurut kami, kalau OSIS melakukan kesalahan, kami akan memberikan kesempatan dan waktu untuk berubah. Beri kesempatan dan waktu untuk berubah. Berarti masih tetap dalam naungan OSIS. Kalau yang ini tadi paslon 1 langsung pecah, ganti yang baru, gitu kan? Mungkin yang baru. Oke, kita beri kesempatan. Oke. Iklan. Belum. Oke. Dibantu oleh. Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut. Oke. Ya, Bagaimana Anda mengatasi masalah senioritas di sekolah? Berikan tanggapan mungkin dari paslon 3 juga, ya. Masalah senioritas. Tahu senioritas? Senior. Kakak kelas. Bagaimana? Bagaimana Anda mengatasi masalah tentang senioritas di sekolah? Masalahnya ini dalam bentuk apa, Pak? Ya, bisa aja mungkin kami kan kakak kelasmu, kau masih ada adean, jadi semacam ada apa namanya itu ya, kepedulian, merendahkan, begitu. Ketika biasa kan, karena pengalaman merasa adik-adiknya dikecilkan, begitu. Silakan. Kalau menurut kami, kalau tentang senioritas, kami akan membuatnya samaran. Begitu ya, baik senior maupun junior yang namanya ketertiban kumpul rata semua. Walaupun nanti seniornya, apa kalau masih ada tegal, bagaimana menanggapinya? Masih dengan jam yang sama, kumpul rata semua. Begitu. Dan kami juga akan memberikan sanksi itu kepada kepala sekolah. Langsung bawa ke kepala sekolah, mungkin Isman dulu, ya, baru ke kepala sekolah.
Intinya di sini Anda mau baik ini mau senior, baik junior, tetap dengan peraturan harus ditanggung bersama, harus dijalankan bersama. Begitu Pak? Iya. Berikan waktu untuk paslon nomor 3. Bagaimana Pak Pembukaan dan mengenai senioritas? Sekarang Anda pernah senior, perusahaan dan bertanggung untuk menjalankan visi kalian. Jadi itu Pak. Bagaimana? Kalau Kami mungkin tidak terlalu mempedulikan keaktualan karena setiap di lingkungan sekolah temuan siswa itu sama rata, tidak memandang jabatan dan apapun semuanya. berarti dalam artian jika ketemu seperti itu, Anda wajib tegas menjalankan apa yang sudah Anda misi yang Anda sudah tentukan. Begitu Pak? Iya, kita bersama dengan paslon nomor 3. Berikan apa untuk mereka? Pertanyaan terakhir. Iya, ini. Kita ketahui masalah besar di sekolah kita ada namanya body shaming atau pembulian, ya. Ini masalah terbesar dan sudah disoroti oleh dunia. Banyak kasus di luar negeri karena kasus pembulian. Tidak banyak tidak sedikit orang yang bunuh diri, ya, dengan dirinya karena pembulian. Bagaimana tanggapan masing-masing calon paslon terkait dengan pembulian atau body shaming dan apa yang Anda lakukan ketika menjumpai kasus tersebut di sekolah kita? Silakan pertanyaannya. Ya, silakan dari paslon nomor 1. Jika siswa yang dibully akan menyampaikan kepada kami kenapa dia dibully, kami akan menyampaikan kepada guru yang bertanggung jawab supaya siswa yang membuli siswa tersebut akan ditindaklanjuti. Terima kasih. Oke, berikan ruang untuk paslon nomor 1. Bagaimana kita? Oke, kasus pembulian atau body shaming, ya. Jika ada terjadi hal seperti itu di sekolah kita, bagaimana tanggapan Anda selaku ketua OSIS di sekolah ini? Silakan, Bu. Jika kami menemukan pemberian, kami akan mengambilnya dan kami akan melaporkan kepada bidang kesiswaan supaya ditanggung jawab pihak tersebut. Dan ketika siswa yang dibully itu tidak berani memberitahu kepada kami akan memanggil guru yang bertanggung jawab atas siswa tersebut. Oke, kita ngobrol untuk masing-masing calon. Kepada siswa kami, tadi sudah didengar bagaimana mereka menjawab pertanyaan dan simak baik-baik jawaban dari masing-masing calon supaya nanti ketika pemilihan Anda tahu pasangan mana yang terbaik untuk Yamin Taruna Serota. Mudah-mudahan teman-temannya ada pemahaman yang bukan mengecilkan hukum yang lama, tapi kita harus ada perubahan supaya lebih baik lagi. Mungkin yang kita tahu baik, kalau bisa lebih baik. Itu yang kita ya. Nanti kita nontonnya. Oke. Baik. Dari Bapak Ibu ada selesai ini. Ya, masih ada lagi. Adalah lupakan yang paslon Oke. 2. Ikan lipat. Oh iya. Oh, satu lagi katanya. Tentang main up. Satu lagi. Ini dari semua kali ini soal kita. Tentang make up, terus ada pemakaian saya lihat ini belum ada palsu, ada baju pantang, ada atau inas, lipstick dan yang lain-lainnya. Ini harus ditegaskan supaya sekolah kita ke depannya menjadi lebih baik. Dan ini salah satunya peran dari OSIS di sini ya. Ya, oke, baik. Jadi, Oke. Iya, oke. Bisa dijawab bagaimana tanggapannya tentang itu? Silahkan paslon. Ini tentang tinggal dulu. Ayo.
Ya, begini. Kalau menurut kami tentang memakai kosmetik di sekolah itu dilarang. Dan kami akan membuat program kerja yaitu kami akan memeriksa semua tas-tas perempuan yang ada di sekolah ini untuk mengambil alat nikahnya. yang memeriksa harus setiap seminggu sekali. Berarti nanti yang akan kita save kalau ini maksudnya. Nanti yang akan kita sini. Ya, oke. Silakan untuk pasal 1. sesuai dengan kita memerlukan untuk menegakkan keamanan yang ada dengan kepolisian poin. Kami akan membagi semua kepada kita muslim atau ketuaan dengan sesuai menggunakan kita menyita atau mengambil barang tersebut atau membiarkan saja. Jadi karena sudah kita melakukan yang tadi barang tersebut harus dikembalikan atau dilakukan di depan umum. Jika nanti yang digunakan tidak juga mengenai ini dan sebagainya seperti yang kami sampaikan tadi. Oke, ini sudah kita disebut satu. Ini apa yang kemudian harus dilakukan? Iya, itu kan kalau kita masuk tinggal malaysia sebagai seminggu sebulan nanti senarnya. Oke, dan hanya mengukur kalau maupun kami pemerintah persetujuan dulu tadi sudah keseluruhan apakah itu barang disita atau dihancurkan atau dikembalikan. Itu nanti terserah nanti lebih OSIS. Yang pastinya sama-sama menegakkan peraturan yang namanya termekat memang itu tidak boleh di lingkungan sekolah. Dan nanti OSIS